Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai teori pendidikan dan pilar pendidikan. Nah, teori pendidikan. Kita ketahui bahwa teori pendidikan ini merupakan landasan dalam pengembangan praktek-praktek pendidikan. Misalnya apa? Pertama, pengembangan kurikulum, proses belajar mengajar, dan manajemen sekolah. Nah, kurikulum dan pembelajaran memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan teori pendidikan. Jadi, suatu kurikulum dan rencana pembelajaran itu disusun dengan mengacu pada teori pendidikan. Kalau kita perhatikan, ya, ada 4 teori pendidikan. Yang pertama kita kenal adalah teori pendidikan klasik ataupun classical education. Yang kedua adalah pendidikan personal atau kita katakan dengan personalized education, dan yang ketiga adalah teknologi pendidikan, serta yang terakhir teori pendidikan interaksional. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah teori pendidikan klasik ataupun classical education. Nah, teori pendidikan klasik kita ketahui bahwa lebih kepada berlandasan, ya, landasan itu pada filsafat klasik. Kalau kemarin kan kita hanya membahas idealisme, realisme, pragmatisme, dan pendidikan nasional. Tetapi nanti Ananda akan mempelajari pada mata kuliah filsafat pendidikan, ya, bahwa ada lagi di luar yang namanya filsafat itu, ya. Apa saja? Jadi teori pendidikan klasik ini lebih kepada dia berlandaskan pada filsafat klasik seperti perennialisme, kemudian esensialisme, dan eksistensialisme yang memandang bahwa pendidikan itu berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Jadi, teori ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada proses. Jadi, isi pendidikan ataupun materinya kita katakan, ya, diambil dari hasanah ilmu pengetahuan yang ditemukan dan dikembangkan para ahli dahulu, ya, yang telah disusun secara logis dan sistematis. Jadi, kalau dalam prakteknya, pendidik mempunyai peranan yang besar dan sangat dominan. Nah, jadi kita ketahui bahwa pendidik memiliki peranan yang besar dan lebih dominan pada teori ini, sedangkan peserta didik itu memiliki peran yang pasif. Jadi, kalau kita katakan pengembangan model kurikulum, ya, subjek akademisnya lebih kepada suatu kurikulum yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang solid serta melatih peserta didik menggunakan ide-ide dan proses penelitian melalui metode ekspositori dan inquiry. Ekspositori itu adalah penjelasan, sedangkan inquiry itu adalah penemuan. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, ya, untuk teori klasik, teori pendidikan klasik ini, yang paling dominan adalah, ya, mohon diingat, yang paling dominan itu adalah pendidiknya. Sedangkan peserta didik memiliki peran yang pasif. Baiklah. Selanjutnya, yang kedua adalah teori pendidikan personal ataupun personalized education. Nah, teori ini, ya, bertolak belakang dari teori pendidikan klasik, ya. Jadi teori pendidikan ini bertolak dari asumsi bahwa sejak dilahirkan anak telah memiliki potensi-potensi tertentu. Jadi pendidikan, ya, harus dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik dengan bertolak dari kebutuhan dan minat peserta didik tersebut. Jadi dalam hal ini, ya, kita ketahui bahwa peserta didik menjadi pelaku utama pendidikan, sedangkan pendidik berperan sebagai pembimbing, pendorong, fasilitator, dan pelayan peserta didik.
Jadi kalau kita perhatikan ya, untuk teori pendidikan personal ini ya, eh, memiliki yang namanya dua aliran ya. Yang pertama adalah pendidikan progresif yang dicetuskan oleh Francis Parker, dan yang kedua adalah pendidikan romantik yang dikemukakan oleh Rousseau. Jadi, kalau untuk pendidikan yang kita katakan tadi yang namanya untuk progresif ya, lebih menekankan kepada peserta didik itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi kalau kita katakan materi pengajaran itu berasal dari pengalaman peserta didik sendiri yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Jadi si peserta didik ini ya, dia merefleksikan ya terhadap masalah-masalah yang muncul dalam kehidupannya. Jadi berkat refleksinya itu ia dapat memahami dan menggunakannya bagi kehidupan. Nah, jadi kalau kita ketahui di sini ya, pendidik lebih merupakan sebagai ahli dalam memberikan metode-metode dan membantu perkembangan peserta didik itu sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya masing-masing. Nah, sedangkan untuk yang pendidikan romantik lebih kepada tabula rasa ya, tahu tabula rasa? Kita ketahui bahwa tabula rasa ini memandang bahwa setiap individu itu dalam keadaan fitrah dan memiliki nurani kejujuran, kebenaran, dan ketulusan. Jadi, kalau kita berikan yang namanya kesimpulan mengenai teori pendidikan personal ini, ya, menjadi sumber bagi pengembangan model kurikulum humanis. Apa itu model kurikulum humanis? Merupakan suatu model kurikulum yang bertujuan memperluas kesadaran diri dan mengurangi kerenggangan dan keterasingan dari lingkungan dan proses aktualisasi diri. Nah, jadi kurikulum humanis ini merupakan reaksi atas pendidikan yang lebih menekankan pada aspek intelektual ataupun kurikulum subjek akademis. Nah, selanjutnya yang ketiga kita bahas adalah teknologi pendidikan. Oke, Anda lihat ya, contohnya sekarang ini ya seperti yang kita lakukan mengenai proses pendidikan kita sudah berbasis yang namanya dengan teknologi. Yang seperti kalian ini menggunakan yang namanya the digital education revolution. Jadi pendidikan itu lebih kepada nanti revolusi yang berbasis digital ya. Jadi seperti sekarang yang kita ambil ya, kalian mungkin melihat ibu secara ataupun mendengar suara ibu, kemudian kalian memperhatikan PPT yang telah disajikan. Jadi di teknologi pendidikan lebih kepada ya suatu konsep pendidikan yang memiliki persamaan dengan pendidikan klasik ya tentang peranan pendidikan dalam menyampaikan informasi. Namun antara pendidikan klasik dengan si teknologi pendidikan memiliki yang namanya perbedaan ya. Kenapa? Jadi dalam teknologi pendidikan itu lebih diutamakan adalah ini pembentukan dan penguasaan kompetensi ataupun kemampuan praktis, bukan pengawetan dan pemeliharaan budaya lama. Jadi maksudnya di sini dalam konsep pendidikan teknologi, isi pendidikan itu dipilih oleh tim ahli bidang-bidang khusus. Jadi isi pendidikan itu lebih kepada bentuk desain program ataupun desain pengajaran yang disampaikan dengan menggunakan bantuan media elektronika. Mohon diingat, dengan menggunakan bantuan media elektronika dan para peserta didik itu belajar secara individual. Nah, jadi apa fungsi si pendidik di sini, gurunya? Jadi fungsi pendidik di sini adalah sebagai direktur belajar, director of learning.
Jadi lebih banyak tugas-tugas pengelolaan daripada penyampaian dan pendalaman bahan. Nah, jadi kalau kita lihat ya, teknologi pendidikan ini menjadi sumber untuk pengembangan model kurikulum yang kita katakan itu adalah model kurikulum yang bertujuan untuk memberikan penguasaan kompetensi bagi para peserta didik. Jadi, pembelajarannya ya dilakukan melalui metode pembelajaran individual, kemudian media buku ataupun media elektronik, sehingga ya siswa dapat menguasai keterampilan-keterampilan dasar tertentu. Oke, dan yang terakhir yang kita bahas adalah teori pendidikan interaksional. Oke, perhatikan ya, gambar juga nampak Ananda lihat, teman-teman lihat. Di sini pendidikan ya, pendidikan interaksional ini lebih kepada suatu konsep pendidikan yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia lainnya. Jadi kalau kita katakan ya, kita ketahui bahwa pendidikan itu merupakan sebagai salah satu bentuk kehidupan yang namanya ada kerjasama dan interaksi. Jadi kalau diperhatikan dalam teori pendidikan interaksional ini menekankan interaksi ya, coba diperhatikan menekankan interaksi dua pihak dari guru kepada peserta didik maupun dari peserta didik kepada gurunya. Jadi interaksi ini juga terjadi antara peserta didik dengan materi pembelajaran dan dengan lingkungannya. Oke, jadi bagaimana bentuknya ya, bisa seperti bentuk dialog, kemudian bisa dalam bentuk eksperimen ataupun lain-lainnya. Nah, jadi dalam pendidikan yang namanya interaksional ini lebih kita katakan belajar itu lebih sekedar mempelajari fakta-fakta. Jadi di sini peserta didik itu lebih kepada memahami yang namanya ataupun peserta didik itu mengadakan yang namanya pemahaman eksperimental dari fakta-fakta ya. Jadi dia memberikan bagaimana wujudnya itu dalam memahami konteks kehidupan ya, lebih kepada kita katakan dalam pendidikan interaksional ini lebih ya menekankan di sini menjadi sumber untuk pengembangan model kurikulum rekonstruksi sosial, di mana rekonstruksi sosial ini model kurikulum yang memiliki tujuan utama menghadapkan para peserta didik pada tantangan, ancaman, hambatan-hambatan ataupun gangguan-gangguan yang dihadapi oleh manusia. Jadi peserta didik ya didorong untuk memiliki pengetahuan yang cukup tentang yang namanya masalah-masalah sosial yang mendesak ataupun yang penting dan bekerja sama untuk memecahkannya. Oke, dari teori pendidikan, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai pilar-pilar pendidikan. Nah, kalau kita ketahui ya, UNESCO merekomendasikan ada pilar pendidikan yang kita katakan itu ada ya, kalau dari UNESCO mengungkapkan ada 5 ya, ataupun kita katakan itu ada learning to know, kemudian learning to do, learning to be, learning to live together. Tetapi ada lagi di luarnya adalah learning how to learn. Nah, sekarang kita bahas belajar untuk mengetahui, learning to know. Oke. Nah, di sini learning to know ya bukan sebatas proses belajar di mana siswa ya mengetahui dan memiliki materi informasi sebanyak-banyaknya, menyimpan dan mengingat, namun juga
kemampuan untuk dapat memahami makna di balik materi ajar yang telah diterimanya. Jadi di sini ya, kemampuan untuk dapat memahami makna di balik materi ajar yang diterimanya. Lalu kita katakan belajar untuk mengetahui ini adalah menjadikan seseorang ya mandiri, gemar membaca, mau selalu belajar, kemudian memiliki pertimbangan rasional yang tidak semata-mata emosional dan selalu curious. Curious itu adalah rasa ingin tahu untuk segala sesuatu. Atau nanti kalau kita katakan kepo ya. Jadi di sini lebih kepada yang kita bahas untuk learning to know itu kemampuan menangkap peluang untuk melakukan yang namanya pendekatan ilmiah yang diharapkan bisa berkembang yang tidak hanya melalui logika saja, tetapi kita lihat adalah kemampuannya itu mengaitkan dengan nilai-nilai spiritual. Lalu yang kedua adalah learning to do. Nah, learning to do ya lebih kepada ini akibat dari belajar untuk mengetahui, sekarang belajar untuk berbuat, learning to do. Nah, di sini yang kita perhatikan, peserta mampu berbuat untuk memperkaya pengalaman belajarnya. Jadi, kalau kan sudah mengetahui dia, misalnya nih, kalau telur ketika kita letakkan di atas air, nah dia tenggelam. Kemudian kalau ditambah garam sedikit demi sedikit, lama-lama nanti telur tersebut akan terapung. Nah, apa penyebabnya? Jadi disinilah dia benar nggak yang dibacanya gitu misalnya. Jadi dia melakukannya, dia mempraktekannya. Kemudian ya, peserta didik terus belajar bagaimana memperbaiki dan menumbuh kembangkan keterampilannya dan juga mengembangkan teori ataupun konsep pemikirannya, intelektualitasnya. Jadi kalau kita katakan gini ya, untuk yang namanya learning to do ini ya merupakan, kita katakan gini, saya ulangi lagi, learning to do itu kan merupakan konsekuensi dari learning to know. Jadi kelemahan dari model pendidikan dan pengajaran yang sama ini berjalan adalah hanya ngomong saja, hanya teori saja, dan kurang yang namanya untuk berbuat. Jadi learning to do ini bukanlah pembelajaran yang hanya menumbuh kembangkan kemampuan berbuat mekanis dan keterampilan tanpa pemikiran, tetapi mendorong peserta didik agar terus belajar bagaimana menumbuhkan kerja, juga bagaimana mengembangkan teori ataupun konsep. Nah, itulah dia yang kita katakan ya. Nah, selanjutnya untuk belajar yang ketiga adalah belajar menjadi diri, belajar menjadi apa? Learning to be. Mau untuk apa ya? Jadi kita katakan tadi ya, melengkapi yang namanya learning to know dan learning to do. Jadi kita katakan manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa kerjasama, ataupun dengan kata lain manusia itu saling tergantung dengan manusia lain. Jadi manusia di era sekarang ini bisa hanyut ditelan waktu jika tidak berpegang teguh pada jati dirinya. Nah, pendidikan ya hendaknya mampu membentuk perkembangan seutuhnya dari setiap orang, baik jiwa dan raga, intelijensinya, kepekaannya terhadap lingkungan misalnya, etika, estetika, tanggung jawab pribadi, dan nilai-nilai spiritual. Nah, dari hal ini ya, belajar menjadi diri ini membantu pengetahuan, kepercayaan diri, dan sekaligus membangun yang namanya jati diri. Jadi dari belajar menjadi diri ini mengembangkan fitrah dan potensi sebenarnya yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, jadi learning to be inilah akan menuntut peserta didik ini menjadi ilmuwan sehingga mampu menggali dan menentukan nilai kehidupannya sendiri dalam hidup bermasyarakat sebagai hasil belajarnya. Dan yang keempat adalah belajar hidup bersosial. Ya, belajar hidup bersosial ini adalah learning to live together. Oke. Learning to live together, di mana di belajar hidup bersosial ini ya memberikan pemahaman pluralisme
suku, ras, agama, etnik, dan bangsa itu sebagai makhluk sosial. Jadi, memahami kemajemukan dan melahirkan sikap-sikap positif dan toleran terhadap keanekaragaman dan perbedaan hidup. Nah, jadi kalau kita katakan tadi, learning to live together ini mengajarkan seseorang itu untuk hidup bermasyarakat dan menjadi manusia berpendidikan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun masyarakat maupun bagi seluruh umat manusia. Jadi, kesempatan berinteraksi dengan berbagai individu ataupun kelompok individu yang bervariasi akan membentuk yang namanya kepribadian belajar ya, kepribadian pembelajar untuk memahami kemajemukan ya, baik agama, suku, ras, etnik, dan melahirkan sikap-sikap positif dan toleran terhadap keanekaragaman dan perbedaan hidup. Nah, selanjutnya di luar dari yang tadi learning to live together itu ada learning how to learn. Jadi, learning how to learn ini lebih kepada proses belajar itu tidak boleh berhenti begitu saja. Meskipun seorang pembelajar itu telah menyelesaikan sekolahnya, seorang siswa itu telah menyelesaikan sekolahnya. Jadi, kalau kita katakan ya di sini manusia itu hidup pada hakikatnya adalah berhadapan dengan masalah. Jadi, setiap manusia itu dituntut untuk menyelesaikan yang namanya masalah. Satu masalah terjawab, 1000 masalah menunggu untuk dijawab. Jadi, learning how to learn ini akan membantu peserta didik pada kemampuan untuk dapat mengembangkan strategi dan kiat belajar yang lebih independen ataupun mandiri, kemudian kreatif, inovatif, efektif, dan efisien, dan penuh percaya diri. Karena masyarakat adalah learning social ataupun kita katakan masyarakat itu merupakan tempat pembelajaran. Jadi orang-orang yang mampu menduduki posisi sosial yang tinggi dan penting, mereka itu adalah yang mampu belajar terus-menerus. Jadi, learning how to learn ini memerlukan model pembelajaran baru, yaitu dengan pergeseran dari model belajar menghafal atau kita katakan menjadi model belajar mencari ataupun meneliti. Jadi, asumsi yang kita gunakan dalam model belajar menghafal itu adalah pendidik tahu, peserta tidak tahu ya. Maksudnya gini, dari tahu menjadi tidak tahu. Jadi, kalau pendidik memberi pelajaran, peserta didik menerima. Yang dipentingkan dalam model belajar menghafal ini adalah penerima pengajaran menyimpan selama-lamanya dan menggunakannya sesuai dengan aslinya serta menurut instruksi yang telah diberikan. Tetapi kalau untuk proses belajar mencari ataupun meneliti, peserta didik sendirilah yang mencari dan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dihadapinya. Sedang pendidikan dituntut itu ya, sedangkan pendidik ya dituntut hanya memberikan pembimbingan, pemotivasian, memfasilitasi, memprovokasi maksudnya dan menelusuri. Jadi di sini peserta didiklah yang berperan aktif. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita lihat lagi ya dari teori pendidikan, kemudian pilar pendidikan, maka kita ketahui bahwa bagaimana sih pengertian fungsi dan bentuk lingkungan pendidikan, jenisnya maksudnya. Jadi nanti kalau dalam pembelajaran itu kan kita perlu yang namanya lingkungan pendidikan. Jadi lingkungan pendidikan ini merupakan segala sesuatu yang ada di luar diri anak dalam alam semesta ini yang menjadi wadah atau wahana, badan atau lembaga berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Inilah yang kita katakan sebagai sumber belajar. Nah, jadi alam ini merupakan tempat pembelajaran kita. Selanjutnya dari pengertian lingkungan pendidikan ini, kita akan melihat fungsi lingkungan. Jadi fungsi lingkungan pendidikan ya. Fungsi lingkungan pendidikan ini lebih kepada membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, baik fisik, sosial, dan budaya. Dan utamanya itu berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai
tujuan pendidikan yang optimal. Jadi selain itu, dengan adanya penataan lingkungan pendidikan ini ya tersebut, agar proses pendidikan itu dapat berkembang efektif dan efisien. Dan kita lihat lagi ya, bentuk lingkungan pendidikan itu ataupun jenis lingkungan pendidikan itu nanti bisa kalian ketahui. Kita akan pelajari minggu depan ataupun nanti kita akan pelajari juga. Ada pendidikan informal, pendidikan formal, dan non formal. Dan yang terakhir ya, materi ini bersumber dari Bapak Nasruddin MPD. Nah, demikian untuk pertemuan hari ini yang membahas tentang teori pendidikan dan pilar pendidikan. Mohon diingat, teori pendidikan itu ada 4 tadi yang kita kenal. Yang pertama adalah teori pendidikan klasik, pendidikan personal, teknologi pendidikan, dan pendidikan interaksional. Sedangkan untuk pilarnya, ya, pilar pendidikan yang harus kalian ketahui adalah learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together, ditambah dengan learning how to learn. Demikian pertemuan kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.